cepat tangkap dia. Orang gila ini bisa lari begitu cepat. Tangkap dia. Aku akan mengulitinya hidup-hidup. Aku lelah sekali. Sebuah mobil. Cepat, menyingkir. Orang gila. Lari cepat sekali. Pukul dia sampai pingsan dan tangkap dia. The film was translated and narrated by M Media. Apa yang kamu lakukan? Asisten Liu, kirim orang ini kembali ke rumah sakit. Ya, Aku tidak sakit, aku tidak akan pergi, Karena kalian semua begitu antusias. Kalau begitu beri aku tumpangan. Pegadaian Zikyong, terima kasih. bagaimana kau bisa naik mobil? Menyelamatkanmu, dan kamu mau tumpangan gratis. Aku tidak menumpang gratis, aku punya uang. Dasar pengemis kecil. Dari mana kamu dapat uang untuk tumpangan? Tidak. Siapa yang kamu sebut pengemis? Aku punya uang. Sangat murah hati. Tidak juga. Kamu harus memberikan kembaliannya. Ini adalah barang antik warisan leluhurku, kecuali untuk jumlah seperti uang tip dan biaya transportasi. Kamu berutang padaku 66.000. Mian, kamu mencuri mainanku lagi. Ini bukan mencuri. Ini milik ibuku, permen dari luar negeri. Aku akan menukar denganmu, tapi permen ini mahal. Kamu perlu memberiku kembalian. Berubah? Kamu si bakpao kecil. Kamu benar-benar tahu cara berhitung. Kembalian 606. Mau memberikannya atau tidak? Apakah ini bagus? Ini milik pamanku. Barang antik baru saja memberiku. Ini cukup. Rp66.000. Apa kau pencuri? Keluar dari mobil. Kembali ke rumah sakit jiwamu. Aku akan menghitung sampai 3. Dia pasti akan menahanku. Hanya orang bodoh yang akan mencoba menahan Emu. Jika kamu keluar, dia akan mendapatkan sepotong emas secara cuma-cuma. Itu masuk akal, tapi dia sangat pandai berkelahi. Aku tidak punya pilihan selain turun. Tunggu. Cek. Ini dia. Aku Tidak mau. Aku akan membuangnya saja. Ya. Beraninya kau. Kau. Kumohon, masuklah ke mobil. Kumohon masuklah. Aku akan menutup pintunya.
8. Presiden Fu hanya menerimanya karena putus asa. Terlihat seperti ini. Tidak berbeda dari dewa kekayaan. Dia sangat tak tertahankan. Baiklah, aku juga membayar ongkosnya. Kita bisa pergi sekarang. Pegadaian Ziqing. Orang macam apa? Tapi kau pandai dalam memoles wajahmu sendiri. Aku benar-benar tidak tahu selera Presiden Fu itu seperti apa. Mengabaikan putri sulung keluarga Su dan duduk di mobil yang sama dengan seorang pengemis. Xiaoduo, apa menurutmu? Pria ini terlihat familiar. Akrab apanya? Kamu pikir setiap pria tampan terlihat akrab? Itu masuk akal. Terima kasih, Dewa Kekayaan. Dewa Kekayaan? Benar, kamu adalah dewa kekayaan paling tampan yang pernah kulihat. Terima kasih. Matamu juga sangat indah. Sampai jumpa, hati-hati. Apa maksudmu mataku? Juga sangat indah. Apa yang ada padaku yang tidak indah? Pegadaian Ziqing. Ya ampun. Ini. Siapa benda kecil kotor ini? Favorabilitas tokoh utama pria meningkat 10. Progres penangkapan tokoh utama pria ada di 2%. Perisai suara yang saat ini bisa ditebus. Apa yang terjadi? Dari mana datangnya pemeran utama pria? Itu. Pria tadi. Sepertinya itu Fu Yanting. Fu Yanting. Bajingan yang meninggalkan Jiang Ning itu? Apakah dia akan begitu baik hati menyelamatkanku? Bukankah kamu sebuah sistem? Kamu bahkan tidak mengenali. Kamu benar-benar tidak berguna. Aku juga di dalam sistem adalah yang termuda. Wajar jika ada kesalahan kerja. Apa itu peredam suara? Biar aku periksa buku teks. Itu adalah, kamu sudah punya 66.000. Apa yang kamu lakukan di Pegadaian? Menurut buku aslinya, besok, Sun Yanjun akan mengadakan pemakaman untuk Jiang Ning. Kumohon, aku ingin muncul di depannya. Apa aku benar-benar akan memakai pakaian ini? Terima kasih semuanya sudah datang menghadiri pemakaman kakak angkatku, Jigming. Saat aku kecil, aku diperdagangkan. Kakakkulah yang membawaku kembali ke rumahnya di desa. Aku selalu berterima kasih padanya. Jadi setelah kembali ke keluarga Su, aku telah menafkahi mereka. Tapi aku tidak menyangka bahwa kakakku akan sangat merindukanku. Sampai dia mengalami masalah mental baru tadi malam. Dia akhirnya tidak tahan lagi dan bunuh diri. Nona Su, ku dengar jenazah Jiang Ning dikremasi kemarin. Apakah ini benar? Ya. Pihak rumah sakit mengatakan bahwa sebelum kakakku bunuh diri, dia tidak sengaja melakukan kontak dengan pasien penyakit menular. Ini semua salahku. Jika aku meminta ibuku membawa kakakku kemari, setelah aku kembali ke keluarga Su, bukankah dia tidak akan mati? Itu hanya kebetulan. Kau tidak naik menemuinya kemarin. Dan dia meninggal hari ini. Tubuh aslinya menjadi gila. Karena dia terlalu merindukannya. Kulitnya lebih tebal dari tembok kota. Fu Yanting itu juga bukan orang baik. Sun Yanjun telah menggunakan alasan merawat saudari sakit jiwanya Jiang Ning selama bertahun-tahun ini untuk menciptakan citra lembut dan baik hati bagi dirinya. Dia sekarang seorang nona bangsawan yang dipuja semua orang di kota ini. Begitukah? Sayang sekali bakpao darah manusia. Tidak begitu anak. Super Erniu. Siapa ini? Cantik sekali. Erniu, aku sangat merindukanmu. Siapa Erniu? Mencarimu. Siapa yang memberi nama sekampungan itu? Kejutan? Jiang Ning, kamu tidak mati. Kakak Erniu, jika kamu tidak ingin aku mati, maka aku tidak akan mati. Dia masih hidup. Dia bahkan kabur dari rumah sakit jiwa. Bagaimana dia melakukannya? Permisi. Apakah Anda Jiang Ning, putri ibu angkat Sun Yanjun? Bukankah kamu meninggal karena penyakit mental? Apakah ini kecelakaan medis? Permisi, kenapa rumah sakit menyampaikan berita kematianmu? Bagaimana bisa tidak ada luka sama sekali? Aku jelas melihatnya dengan mata kepalaku sendiri.
bahwa dia bunuh diri. Setelah kakakku datang menemuiku kemarin, aku memang tidak sengaja terbentur kepalaku. Hampir mati. Jadi kau bilang kau hampir mati, dan Nona Su datang menemuimu. Apakah itu berhubungan? Tentu saja, maafkan aku, semuanya. Kakakku tidak pernah sekolah. Dia selalu bicara omong kosong. Bicara omong kosong? Kakak, kamu melihatku mati dengan mata kepalamu sendiri. Kamu paling tahu bagaimana aku mati. Bukankah begitu? Jiang Ning. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? The film was translated and narrated by M Media. Tapi, aku diselamatkan kemudian. Dan penyakitku sembuh. Kelihatannya seperti orang biasa, tidak terlihat sakit jiwa. Ya, benar. Aku tidak pernah bermimpi bahwa akan ada hari di mana penyakitku akan sembuh. Kakak, kamu bahkan tidak tahu betapa takutnya aku di rumah sakit jiwa beberapa tahun terakhir ini. Jangan takut, akan baik-baik saja saat kakak sudah sembuh. Nona Jian, Nona Su baru saja mengatakannya. Dia akan membawamu kembali ke keluarga Su. Kau akan memiliki hari-hari baik mulai sekarang. Benarkah? Kakak, aku juga bisa menjadi anak angkat orang terkaya. Tapi, kakak, kamu tidak akan membenciku, kan? Kamu bodoh. Bagaimana bisa aku? Kakak, jika kamu ingin pulang, kamu bisa kembali kapan saja. Tapi aku ingat, kamu bilang sebelumnya, kamu tidak suka kehidupan kota. Kakak, tidakkah kamu akan tidak terbiasa? Jadi bagaimana jika penyakitmu sembuh? Di dunia ini, selain Fu Yanting, masih tidak ada seorang pun yang bisa melawan kekuatan superku. Jadilah gadis baik dan dengarkan Jiang Ning. Selama aku bisa tinggal bersama Erniu, aku bisa beradaptasi di mana saja. Mungkinkah roh kataku telah gagal? Mengapa dia tidak terkendali? Menemukannya. Perisai suara bisa memblokir roh kata. Kakak, apakah kamu benar-benar akan meninggalkan orang tua kandungmu untuk tinggal bersamaku? Itu tidak pantas. Orang tuaku menolakku karena penyakitku. Mereka tidak menginginkanku lagi. Kakak, kamu tidak akan menolakku, kan? Bagaimana bisa aku? Kakak, aku tidak akan pernah menolakmu. Jati nama kecil Nona Su. Dulu dipanggil Su Erniu. Kampungan sekali. Benar. Bahkan jika kamu bermain trik, bagaimana jika kamu masuk ke keluarga So? Aku akan mengirimmu kembali ke rumah sakit jiwa cepat atau lambat. Kakak Erniu, ayo pulang. Jangan panggil aku Erniu. Ada pertanyaan lain. Ada pertanyaan lain. Ada pertanyaan lain. Apakah menurutmu Jiang Ning ini terlihat sedikit familiar? Dan bahkan terlihat familiar. Dia di rumah sakit jiwa setiap hari. Kurasa kau melihat wanita cantik manapun, dan kau pikir mereka terlihat familiar. Selamat datang kembali, Nona Muda. Selamat datang di rumah, Nona Muda. Kamu. Hati-hati, ada banyak wartawan di sekitar sini. Selamat kepada tuan rumah karena berhasil kembali ke rumah. Kemajuan tugas 15%. Menerima 150 poin. Berhasil membuka toko penukaran. Berbagai properti bisa ditukar kapan saja. Jiang The Ning, film was tidak ada wartawan di sini. translated and Belum narrated cukupkah by kamu M berakting? Media. Nilai kemarahan plus 10. Poin plus 10. Kakakku tersayang. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti.
Kata Jiang, adik laki-laki Jiang Ning, Su Kiksuan, ada di sini. Tidak mengerti, kan? Kalau begitu aku akan memberitahumu hari ini. Berapa harga untuk masuk ke keluarga Su? Bagaimana situasinya? Aku ditabrak. Apa yang kakak lakukan di sini? Ya, kamu terkena. Apakah kamu melihat itu, Kishuan? Kakak akan mengajarimu trik baru hari ini. Jika seseorang menagih utang padamu di masa depan, atau membuatmu tidak senang. Kalau begitu pukul saja mereka. Kakak mau ajari aku lagi. Tamparan tadi keren sekali. Jiang Ning, apakah kamu melihat itu? Bahkan jika kamu masuk ke keluarga Su, maka kakakku hanya akan mengakui aku sebagai adiknya. Begitukah? Xiao Duo, aktifkan isolasi suara spasial. Ya, Lepaskan aku. Seseorang. Hentikan. Kau benar-benar berani memukul kakakku? Aku beritahu kau, aku sangat pandai memukul orang. Begitukah? Kalau begitu aku akan memberitahumu. Apa itu kekuatan sejati? keren sekali. Memang pantas. Kedua orang ini pantas dipukul. Kenapa kamu tidak memukul mereka? Jiang Ning, beraninya kamu memukulku? Seseorang, usir dia. Tidak mungkin. Kita harus memberinya pukulan sebelum mengusirnya. Kakan, seharusnya kau tidak membawa pulang wanita gila ini. Baiklah, sepertinya kalian semua tidak menyambutku. Aku ingin tahu, apakah para wartawan masih di sini? Pergi tanyakan pada mereka. Apakah mereka bersedia menerimaku? Jiang Ning, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu jelas yang memberitahu Kishuan tentang perjudian. Aku hanya memukulmu karena dorongan sesaat. Maaf. Su Kiksuan berjudi. Sun Yangyan sengaja menghasut Su Kiksuan berjudi dan menghabiskan hari-harinya dengan bermalas-malasan. Di akhir buku, dia dipukuli sampai mati karena utang. Kakan, kau tidak perlu meminta maaf padanya. Dia ini apa? Dia tidak berhak melarangku berjudi. Kau memukulnya, Kak. Aku peringatkan kau. Jika kau memberitahu ibu dan ayah tentang ini hari ini, aku akan membuatmu keluar dari keluarga Su. Aku akan mengingat ini dengan jelas. Aku berharap kau hidup aman, tinggal di keluarga Su. Adik kecil, kurasa kamu berpakaian cukup tampan. Apakah kamu akan berkencan? Atau kalau tidak, aku bisa memukulmu setelah kamu kembali. Kau. Tunggu saja. Saat aku kembali, aku akan memukulmu sampai mati. Kecil? Itu. Tidak apa-apa. Kakak, aku tinggal di kamar mana? Ikut aku. Terima kasih, kakakku yang baik. Kamu akan tinggal di sini. Baiklah, terima kasih, kakak. Kalau begitu aku akan kembali ke kamarku untuk istirahat dulu. Sampai jumpa. Wanita ini benar-benar berani menggunakan media, memaksakan moral padaku. Malam ini, aku akan membuatmu keluar dari keluarga Su sendiri, dan benar-benar tercemar nama baiknya. Kata Jiang, ini kamar Su Kiksuan. Cepat ganti kamar. Sun Yanyan ingin mencelakaimu. Apa yang perlu ditakutkan? Aku benar-benar hanya akan tinggal di sini. Sayang, kau sangat cantik hari ini. The film was translated and narrated by M Media. Sayang.
Kenapa kau datang ke rumahku mencariku? Apakah kau sudah memaafkanku? Orang-orang baru saja bilang, milikku sama sekali tidak kecil. Sayang, aku akan membiarkanmu. Lihat betapa kuatnya aku. Suara ini tidak benar. Mungkinkah mantan pacar datang untuk menipuku? Jalan. Kau selingkuh dariku dan berani memukulku? Hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Sukishuan, mengapa kamu di kamarku? Aku kakakmu. Kakakku, aku masih kakakmu. Sukishuan, Nona dengan baik hati menerima Jiangning. Dia benar-benar berani menggoda tuan muda. Dengarkan, semuanya. Hari ini, pastikan. Untuk memberiku pandangan 360 derajat. Rekam semuanya tanpa titik buta. ya. Sukishuan, seseorang. Seseorang. Ambil gambarku. Nona, Nora. Kakak, kenapa? Kenapa kau di sini? Nona, dan tuan muda tidur bersama. Mungkinkah mereka berdua? Berhenti mengambil gambar. Berhenti. Hapus foto-fotonya untukku. Diam, tidak ada yang boleh mengambil gambar. Sukishuan, mengapa kamu di kamarku? Di mana Jiangning? Ini jelas kamarku. Permisi. Mengapa ada begitu banyak orang? Sun Lianyun pasti ingin menjebakmu. Merayu Sukiksuan. Kakak Jiang, cepat mundur. Mengapa mundur? Xiaoduo, bantu aku menukar mantra transmutasi. Untuk apa kamu butuh mantra transmutasi? Harganya 2000 poin. Kamu akan bangkrut setelah menggunakannya. Apa yang perlu ditakutkan? Aku akan membuatnya marah sebentar lagi. Jiangning, mengapa kamu di sini? Mengapa aku tidak bisa di sini? Tapi kamu dan kakakmu, apa yang kalian lakukan di sini? Kalian tidak melakukan incest, kan? Dasar jalang, aku akan membunuhmu. Kal, Jiangning yang melakukan semua ini. Itu bukan urusanku. Kau tidak boleh memotong uang sakuku. Aku tahu itu bukan salahmu, adik kecil. Tapi dalam 2 hari, ini hari pertunangan. Jika orang salah paham, bagaimana aku bisa menikah? Kal, jangan khawatir. Aku pasti akan melindungimu. Apa yang kau lihat? Cepat usir Jiangning, si pembawa sial ini, dari sini. Tentang masalah hari ini, jika ada yang berani bicara sepatah kata pun, aku akan memastikan seluruh keluarga mereka tidak bisa bertahan di kota ini. Presiden Fu, karena Anda pikir Sun Lianyun, bukan Nona Nian-Nian yang asli. Apakah Anda masih akan bertunangan dengannya? Perjamuan pertunangan besok. Pernikahan dengan keluarga Su adalah yang ibu inginkan. Karena dia menyukainya. Biarkan dia memilikinya. Bukankah itu Jiangning dari pemakaman hari ini? Pergi sana, tuan muda bilang. Keluarga Su tidak menyambutmu. Kata Jiang, kenapa kamu diusir begitu saja? Kemajuan misi turun menjadi 10%. Lihat aku, Xiaoduo. Aktifkan perlindungan tubuh. Tukar dengan The 1 film unit was plasma darah. translated Keluar and sekarang. narrated by M. Keluar Media. sekarang. Nona, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Asisten Liu, kirim hadiah Nyonya Su ke atas. Panggil dokter keluarga untuk memeriksanya. Ya, Tidak, tolong. Aku tidak ingin kembali ke keluarga Su. Aku baik-baik saja. Aku tidak ingin kembali ke keluarga Su. Tidak pergi ke keluarga Su. Bukankah kamu tinggal di sana?
Aku melihat sesuatu yang seharusnya tidak kulihat. Jadi kakakku mengusirku. Tuan Fu, kamu pasti sangat menyukai Sun Yanjun. Kudengar kamu akan bertunangan besok. Apa yang kamu lihat? Aku melihat Sun Yanjun dan kakak laki-lakinya diranjang. Dia tidak akan bertunangan dengan Sun Yanjun, kan? Tidak ada pria bisa mentolerir diselingkuhi. Sulit dikatakan. Dalam buku, Fu Yanting benar-benar kalah di kaki Sun Yanjun. Selain itu, Nona Jiang, aktingmu cukup bagus, tapi itu tidak masalah. Di pesta pertunangan besok, kamu dipersilakan datang dan membuat masalah. Apa katamu? Apa yang terjadi pada kakak? Mengapa kamu juga terluka? Kakak Yanting, kondisi mental kakakku tidak terlalu stabil. Dia suka bicara omong kosong. Aku akan membawanya kembali sekarang. Ayo pergi. Tapi, kakak, barusan. Bukankah kamu mengusirku? Siapa yang menyuruhmu menghantuiku? Menggoda priaku. Presiden Fu, pasien rumah sakit jiwa. Catatan orang hilang sudah diperiksa. Saya tidak menemukannya. Pengemis kecil dari malam itu. Namun, Jianling meninggalkan rumah sakit jiwa pada hari yang sama. Hari yang sama. Kamu harus bertanggung jawab karena memukul orang. Asisten Liu, bawa Nona Jiang ke rumah sakit. Ya, Fu Yanting mencariku. Apa maksudnya? Dia tidak ingin aku mengembalikan 66.000, kan? Kalau begitu aku tidak bisa pergi bersamanya. Berhenti! Barusan. Bukan kamu yang mengusirku. Sukiksuan yang mengusirku. Kakak, ayo pulang. Aku tidak punya uang, aku tidak akan membayar. Aku tidak punya uang untuk mengembalikan. Aku sebenarnya berpikir orang ini adalah pengemis dari kemarin. Aku benar-benar gila. Maksudku besok. Tidak ada pertemuan, tidak pulang. kesukaan Fu Yanting meningkat 10. Poin meningkat 10. Kemajuan strategi pemeran utama pria adalah 5%. Jalan ini. Berani menggoda kakak Yantingku. Ikat dia. Kunci The dia di film was gudang bawah tanah. translated and narrated by M Media. Perjamuan pertunangan besok. Tidak ada yang bisa merusaknya. Song Jian. Bagaimana menurutmu jika dia mati di sini? Akankah ada yang tahu? Nona, kematiannya di sini akan mengganggu pandangan Anda. Kalau begitu mari kita tunggu perjamuan pertunangan besok. Dan nanti untuk menghadapinya. Kakak Jian berhenti berpura-pura. Song Jian tidak pergi. Tidak pergi? Benar. Dia tidak akan membunuhmu, kan? Dia adalah cabul paling bejat di buku aslinya. Khusus untuk Sun Yanjun. Dia melakukan hal-hal seperti pembunuhan dan pembakaran. Selesai. Dia menghunus pisaunya. Sudah kubilang jangan pura-pura pingsan. Sekarang, kamu akan membuatku mati bersamamu. Bagaimana kalau aku melepaskan ikatanmu? Kamu cepat lari. Apa yang perlu ditakutkan? Berhenti berpura-pura. Aku tahu kamu tidak pingsan. Apa? Melihat wanita yang kamu cintai akan bertunangan besok. Apakah kamu ingin mengkhianatinya sekali saja? Biar aku bantu kamu merusak pesta pertunangan. Kali ini saja. Kakak Jianling, kamu benar-benar berani. Bisakah kamu mempertimbangkan aku? Aku masih di bawah umur. Lebih baik pergi bersama Fu Yanting tadi. Aku, Xiao Duo, hampir mati ketakutan. Jika aku pergi bersama Fu Yanting, perjamuan pertunangan besok, kurasa Sun Yanjun akan menyewa pengawal untuk mengepung lokasi sebanyak 3 lapis. Daripada begitu, lebih baik membiarkannya lengah. Tunggu sebentar.
Kenapa Fu Yanting bilang tadi? Untuk menyuruhku pergi membuat masalah besok? Bukankah dia ingin bertunangan? Mungkin. Kalau begitu dia bisa melakukannya sendiri. Batalkan pertunangan itu. Kenapa menyuruhku pergi dan merusak segalanya? Apa aku dipermainkan olehnya? Baiklah, pria busuk. Dia bahkan lebih licik dariku. Lalu apa yang harus kulakukan? Apa aku masih pergi besok? Kamu akan pergi, bahkan jika itu tempat berbahaya. Jika Fu Yanting bertunangan dengan Sun Lianyin, misimu untuk memenangkan hati pemeran utama pria, pada dasarnya adalah kegagalan. Nianyun, selamat. Kamu akhirnya bertunangan dengan Fu Yanting. Kalian berdua benar-benar pasangan serasi. Keluarga Su adalah yang terkaya di kota ini. Dan keluarga Fu adalah keluarga nomor 1 di Tiongkok. Kalian berdua pasangan yang sempurna. Terima kasih. Setelah hari ini, keluarga Fu dan Su akan berada dalam genggamanku. Ya. Kenapa Presiden Fu belum datang? Presiden Fu membuat 2 anggota keluarga Su bertengkar di perjamuan pertunangan. Itu memang langkah yang bagus. Tapi Jiang Ning yang datang dari rumah sakit jiwa, jika dia tidak datang hari ini, bukankah Anda akan menikahkan diri Anda sendiri? Tidak, dia pasti akan datang. Terima kasih semuanya, karena telah datang menghadiri acara putra saya Fu Yanting dan Nona dari keluarga Su. Perjamuan pertunangan Sun Nianyun. Yanting sedang menyiapkan kejutan pertunangan untuk Nian. Jadi dia akan naik ke panggung nanti. Kalau begitu mari kita bawa cincin pertunangan ke atas panggung dulu. Sungguh mengagumkan. Ada kejutan juga? Ya. Presiden Fu sangat baik pada Nona Su. Aku tahu itu, kakak Yanting memilikiku di hatinya. Sekarang, silakan sambut saudara perempuan Nona Su, Jiang Ning, untuk mempersembahkan cincin pertunangan. Mohon Nona Jiang Ning mempersembahkan cincin pertunangan untuk Nona Su. Mohon Nona Jiang Ning mempersembahkan cincin pertunangan untuk Nona Su. Jiang Ning, jadi bagaimana jika kau kembali ke keluarga Su di depan semua orang? Aku masih bisa membuatmu meninggalkan keluarga Su dengan cara yang megah dan sah. Nona Su, boleh saya bertanya kenapa Jiang Ning belum datang untuk membawakan cincin pertunangan untukmu? Maafkan saya, semuanya. Hari ini seharusnya menjadi pesta pertunangan. Tapi sayangnya, kemarin. Bagaimana kamu bisa terluka seperti ini? Mungkinkah ini perbuatan Jiang Ning? Benar sekali. Jiang Ning tadi malam sebenarnya menggoda kakak kandungku. Dalam kecemasanku, aku mengucapkan beberapa patah kata padanya. Aku tidak menyangka dia akan memukulku. Tidak disangka. Jiang Ning ini lumayan juga. Sama bagusnya dengan Anda. Saya memuji Anda. Itu pasti sangat sakit. Jiang Ning sangat kejam. Nona Su masih terlalu baik. Orang sakit jiwa seperti ini tinggal di keluarga Su. Pasti tidak punya niat baik. Berani menggoda Tuan Muda Su. Menurut pendapat saya, sebaiknya usir dia secepat mungkin. Tepat sekali. Bibi, aku mungkin kesakitan. Tapi adikku membalas kebaikan dengan kebencian. Hatiku lebih sakit lagi. Ini semua salahku karena sesaat berhati lembut, menyebabkan hati aku dan kakakku trauma besar. Erniu, aktingmu benar-benar semakin sempurna. Itu Jiang Ning. Jiang Ning ada di sini. Apa yang terjadi? Bukankah Jiang Ning sudah diikat? Bagaimana dia bisa sampai di sini? Nona Jiang, Anda membalas kebaikan dengan kebencian, menggunakan nama anak angkat untuk menggoda Tuan Muda Su. Permisi, apakah kamu menggoda Su untuk menjadi nyonya muda keluarga So? Aku juga ingin menggoda Tuan Muda Su. Tapi sayangnya, Tuan Muda Su sangat sibuk tadi malam dan sama sekali tidak memberiku kesempatan. Xiao Duo, putar videonya. Iya, Sayang, aku hanya bilang, punya saya tidak kecil.
Sayang, aku akan membiarkanmu melihat betapa hebatnya aku. Bagaimana Jiang Ning bisa punya video ini? Jelas tidak ada pengawasan di kamarku. Bagaimana? Bagaimana hasil syuting videoku? Syuting dari jauh di malam hari. Tunjukkan pada kalian semua wajah asli Sun Yangyun. Ya Tuhan, urusan keluarga kayak ini terlalu kotor. Nona Su, apakah ini kamu dan saudaramu? Hubungan kalian berdua terlalu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Ini palsu. Sun Yangyun. Apa sebenarnya yang terjadi? Bibi, biar saya jelaskan. Aku dan kakakku sama sekali tidak terjadi apa-apa. Sama sekali tidak ada apa-apa. Jadi maksudmu, apa yang kalian lakukan hanyalah berpelukan di bawah selimut dan murni mengobrol. Nianyun, katakan yang sebenarnya. Bibi, aku hanya salah masuk kamar. Aku tidak. Begitukah? Lalu kenapa kau menjebakku? Mengatakan aku menggoda Su Kiksuan, dan kemudian dalam semalam mengusirku dari keluarga Su. Jadi, maksudmu Nona Su? Karena kamu melihat sesuatu yang seharusnya tidak kamu lihat, jadi kamu mengusirnya, begitu? Jelas itu dia, tidak perlu bicara lagi. Nona Su, hari ini keluarga Fu saya dengan ketulusan sejati untuk berkerabat dengan keluarga Su Anda. Karena kehidupan pribadinya begitu tidak senonoh. Tidak, maka pernikahan putra saya dengan Anda dengan ini dibatalkan. Tidak, Bibi, biar saya jelaskan. Selamat, host. Karena berhasil mencegah pertunangan, menaklukkan Fu Yanting, kemajuan 10%, kemarahan Sun Yangyun meningkat 1000, memperoleh 1000 poin. Ini buruk, faktor tidak aman terdeteksi. Tidak bisa dibatalkan. Kenapa ibu dan ayah ada di sini? Halo, semuanya. Kami adalah orang tua kandung Jiang Ning. Jangan dengarkan omong kosong pelacur kecil ini. Kami tidak meninggalkannya, itu pilihannya sendiri untuk bergabung dengan keluarga Su. Benar. Dia ingin pindah ke keluarga Su untuk menaikkan status sosial. Jadi dia mengikat kami dan mengunci kami di rumah sakit jiwa selama 2 hari 2 malam hanya untuk menjebak Nona Su. Apakah kamu mengatakan bahwa Jiang Ning menjebak Sun Yangyun? Presiden Fu ada di sini. Itu Presiden Fu. Benar. Ini semua salah putri saya. Dia durhaka. Dia mencoba menempel pada orang yang berkuasa. Dia memukul orang tuanya sendiri. Lihat, dia bahkan mencuri perhiasan emas saya. Kau? Siapa yang kau sebut pengemis? Aku punya uang. Lihat tanganku di sini. Dialah yang memukulku untuk melarikan diri dari rumah sakit jiwa. Dia bahkan berpura-pura menjadi hantu, membuatku takut. Apakah kamu mengatakan bahwa Jiang Ning mencuri perhiasanmu? Benar. Jadi yang mirip Nian Nian adalah dia, si pengemis. Mungkinkah dia Nian Nian yang asli? Kakak Yanting, kau harus membelaku. Untuk masuk ke keluarga Su, dia malah memukul dan merampok orang tuanya sendiri dan menjebakku. Begitu kan? Aku rasa kalianlah yang menjebaknya. Mungkinkah Li Hongmei dan Jiang Jiangwu bukan orang tua kandung Nona Jian? Presiden Fu, Anda benar-benar bercanda. Putri saya dan saya tidak akan mengganggu pertunangan Anda dengan Nona Su. Jangan konyol, ayo pergi. Xia Duo, bantu aku menyalin 100 eksemplar. Laporan di INA, Tuan Fu memang sangat pintar. Pasangan Li Hongmei dan aku memang tidak memiliki hubungan darah. Ini adalah tes hubungan orang tua antara aku dan pasangan Li Hongmei. Semua orang bisa melihatnya. Jiang Ning dan Li Hongmei benar-benar tidak memiliki hubungan biologis. Jati Jiang Ning juga anak angkat. Baiklah, aku sudah menjaganya siang dan malam. Bertemu dengan orang tua kandung, aku tidak menyangka dia benar-benar akan menggunakan Dina Li Hongmei untuk membuat keributan. Nilai kemarahan Sun Yangyun ditambah 10, ditambah 10.086. Kakak Jiang memang luar biasa. Sun Yangyun sangat sibuk denganmu dan pergerakan orang tua kandung Jiang Ning. Dia benar-benar tidak peduli dengan pihak Li Hongmei. Mengambil pendekatan berisiko, menangkapnya Luna. Apa yang harus kita lakukan? Selesai. Mereka tidak akan curiga bahwa Nianyun bukan anak kandung keluarga Su kan? Kamu wanita desa yang mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan. Kenapa tidak satupun dari putri-putrimu, putri kandung? Begitu kejam.
wanita ini. Kakak Yanting, aku sudah lama merasa bahwa mereka adalah pedagang manusia. Seseorang datang, usir mereka untukku. Tunggu sebentar. Karena mereka adalah pedagang manusia, maka mereka harus dikirim ke penjara. Tidak bisa begitu. Ya. Kami tidak memperdagangkan orang. Benar sekali. Mereka harus ditindak sesuai hukum. Apa? Sun Yanyun. Kakak Yanting, mari kita segera adakan pesta pertunangan. Jika kita melewatkan waktu baik, itu tidak akan bagus. Nona Su, Anda pikir Anda bisa menginterupsi, dan perselingkaran Anda dan saudara Anda akan bisa ditutup-tutupi. Saya sudah mengatakannya. Keluarga Fu dan keluarga Su, batalkan pertunangan. Kakak Yanting, mari kita adakan pesta pertunangan dulu. Nanti akan kujelaskan padamu. Aku dan kakakku benar-benar tidak bersalah. Pesta pertunangan bisa dilanjutkan, tapi pasangan pertunangannya bukan kamu. Kakak Yanting, apa maksudmu? Kata Jiangku tetap yang paling keren. Tingkat kesukaan Fu Yanting ditambah 1000. Apa yang terjadi? Nona Jiang, kamu merusak pesta pertunanganku dan pergi begitu saja. Bukankah itu tidak pantas? Apa maksudmu? Maksudku, pesta pertunangan dilanjutkan. Kakak Yanting, kau gila. Aku tunanganmu. Jiang Ning itu orang gila. Dia tidak pantas untuk keluarga Fu. Begitu kan? Tapi tidak lagi. Jaga baik-baik adikmu. Tidak. Apa yang terjadi? Fu Yanting ingin bertunangan denganmu. Host? Kemajuan misimu akan meledak hari ini. Apa? Baru saja kehilangan satu dan mengganti tunangannya. Sudah kuduga, pemeran utama pria yang bisa menyukai Sun Yanyun juga bukan orang baik. Dia benar-benar bajingan besar. Aku tidak mau bertunangan. Tidak mau? Tapi setelah pertunangan, kemajuan misi dengan pemeran utama pria bisa mencapai 50%. Bersedia? Bagaimana mungkin aku tidak bersedia? Saudara baik berjalan berdampingan. Jiang Ning, jalan ini. Ya Tuhan, ini terlalu seru. Sun Yanyun pasti sangat marah. Keluarga Su benar-benar kehilangan muka hari ini. Hari yang baik untuk bersenang-senang. Hari yang baik untuk mengikat janji. Terima kasih semua telah datang ke Tuan Fu Yanting dan Nona Jiangning acara pertunangan. Silakan Tuan Fu Yanting. Untuk Nona Jiangning, pasangkan cincin pertunangan. The film was translated and narrated by M Media. Selamat kepada host atas pertunangan yang sukses. Kemajuan penangkapan pemeran utama pria 50%. Kedua putri Li Hongmei. Keduanya diadopsi. Itu tidak benar. Tes silsilah waktu itu dilakukan oleh rumah sakit keluarga Shang. Jelas, salah satu dari mereka adalah putri kandungnya. Tidak mungkin. Mungkinkah? Sun Yanyun adalah pewaris palsu? Jiang Ning adalah yang asli. Sun Yanyun yang hilang saat kecil? Bukankah ini tuan muda ketiga dari Shangjia? Apa yang kau katakan? Bukan apa-apa. Omong kosong. Tunggu. Apa? Kakak Yanyun. Tidak menikah dengan sepupu saya. Bukankah kamu akan tertarik padaku? Bukan begitu. Hanya saja, aku tidak terlalu suka orang pintar. Dan aku bahkan lebih tidak suka orang pintar yang mengancamku. Tuan muda yang pernah ke rumah sakit jiwa sebelumnya, karena masalah psikologis, kan? Sebenarnya, kau juga ingin mati bersama mereka, orang gila. Kan? Kata Jiang, terdeteksi bahwa Sun Yanyun menggunakan World Spirit di dekat sini. Apa kau ingat bagaimana orang gila itu suka mati? Sebenarnya, kau juga merindukannya, kan? Kau juga merindukannya, kan? Kan? Belum menemukan Jiang Ning. Nona Jiangning,
Menghilang begitu dia turun dari panggung. Dia tidak mungkin kawin larut kan? Periksa CCTV di hotel dan sekitar hotel. Cari ke segala arah. Ya, oh benar. Tuan Muda Shang Zuen baru saja bilang, dia akan datang mencarimu. Tapi sudah lebih dari 1 jam sekarang. Dan dia masih belum tiba. Terserah. Temukan Jiangning dulu. Ya, Kau benar-benar ingin melompat. Membawa rahasia yang kau tahu bersamamu. Dan mengakhirinya dengan kematian, kan? Xiao Duo, tukarkan untukku. 1 pil kekuatan dan 1 pil kecepatan. Diterima. Xiao Duo, tali. Aku benar-benar terkesan dengan kekuatannya yang luar biasa. World Spirit Sun Yanjun, sekuat itu. Pokok penukaran bahkan tidak punya penawar. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia menjadi pemeran utama wanita di novel aslinya? Tapi World Spirit itu juga bukan tanpa celah. Lihat, dia hanya bisa menggunakannya pada 1 orang sehari. Masa berlakunya hanya 1 jam. Apa maksudmu? Dia menggunakannya sekali hari ini. Sebelum tengah malam, dia tidak bisa menggunakan World Spirit lagi? Itu benar. Jadi malam ini, orang tua kandung Jiangning kembali. Dan kita melakukan tes hubungan darah. Sun Yanjun tidak akan bisa menggunakan World Spirit. Ya, itu aneh. Rekaman pengawasan menunjukkan. Mereka datang ke atap. Di mana mereka? Jiangning. Berhenti berteriak, berhenti berteriak. Tunangan, aku di sini. Tidak. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana jika kukatakan? Dia akan bunuh diri. Aku tidak setuju. Apa kau akan percaya? Aku tentu saja. Kamu melakukan hal yang benar, calon nyonya. Semua yang kamu lakukan itu benar. Kalian bicara saja. Kami akan menyingkir. Bagaimana jika kukatakan Shang Zun terkena World Spirit? Apa dia akan percaya? meskipun pemeran utama pria itu pintar, itu bukan tidak mungkin. Tapi jika dia tidak percaya, dia bisa membunuhmu sekarang juga. Aku mengaku. Aku dengan baik hati membawanya pulang, dan dia menjebakku. Sekarang bagus. Bahkan kakak Yanting tidak menginginkanku lagi. Terlalu tidak tahu malu. Jiang Ning benar-benar berani menyebar humor seperti ini. Kau, jangan khawatir. Aku pasti tidak akan membiarkan Jiang Ning tenang. Nona, jangan menangis. Itu tidak baik untuk kesehatanmu. Kenapa Jiang Ning ada di sana? Bukankah sudah kubilang untuk mengawasi Jiang Ning? Kenapa dia ada di sana? Maaf. Kau, ibu dan ayah akan segera turun dari pesawat. Mereka sangat mencintaimu. Mereka pasti tidak akan membiarkan Jiang Ning tenang. Apa? Kenapa kau membawa mereka kembali? Memikirkanmu. Kalau Jiang Ning mengambil kesempatan ini untuk memberitahu ibu dan ayah bahwa aku bukan putri kandung mereka, bukankah aku akan diusir dari keluarga Su dan benar-benar kehilangan kualifikasi sebagai pewaris keluarga Su? Kah, ada apa? Bodoh. Bagaimana ini? World Spirit hari ini sudah digunakan. Kamu, kemari. Aku beri kamu satu kesempatan terakhir. Jemput ibu dan ayah di bandara. Awasi mereka baik-baik di jalan. Apakah kamu akan? Bukankah kamu menyukaiku? Kalau kamu berhasil, kamu bisa tinggal. Kalau tidak berhasil, pergi sana. Ya. Apakah menurutmu Fu Yanting akan datang? Jika dia tidak datang, kita pasti tidak akan bisa menghubungi Su Luinian dan Lu Qingsu. Dan Sun Yanjun adalah pemeran utama wanita, bagaimanapun juga. Tindakanmu saat ini, dia pasti sudah tahu. Sulit dikatakan. Apakah kamu benar-benar percaya pada roh kata yang diucapkan Jiang Ning? Kurasa dia terlalu banyak membaca novel. Maksudmu, Xiang Zun berada di bawah pengaruh yang disebut World Spirit. Benar, Tuan Fu tidak mau menikahi Sun Yanjun. Juga curiga padanya, kan? Kalau begitu katakan padaku, apa yang kucurigai? Pertama, kau tidak percaya dia adalah pewaris asli keluarga Su. Kedua, kau tak terkalahkan sejak memulai bisnismu. Tapi kau mengalami kemunduran di keluarga Su. Kau pasti juga ingin tahu apa alasannya, kan? Kau tidak mungkin mau bilang. Itu juga karena World Spirit, kan? Tentu saja. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa melepaskan Shang Zun sekarang. Dia pasti akan tetap melompat. Tapi, ini akan menjadi taruhan dengan nyawa sepupumu. Sebenarnya apa yang ingin kau katakan? Yang ingin kukatakan adalah bahwa Sun Yanjun waktu itu menggunakan roh kata untuk menukar sampel tes DNA aku dan dia. Sebenarnya,
Aku adalah pewaris asli keluarga Su. Tuan Fu, aku butuh bantuanmu. Telepon Nyonya Su. Dan Tuan Su, katakan saja bahwa aku akan menjemput mereka sendiri hari ini. Xiao Duo, jam berapa mereka tiba di bandara? Pasangan keluarga Su seharusnya sudah 10 menit lagi tidak. Tidak, mereka sudah turun dari pesawat. Mobil di depan adalah milik Song Jian. Oh tidak, jangan tunggu Fu Yanting. Jika Sang Jian membawa mereka pergi, akan sulit bertemu. Orang tuaku lagi, cegat mereka dulu. Tuan Su, Nyonya. Nona memerintahkanku untuk menjemput kalian dan membawa pulang. Nianyon sangat berbakti. Baiklah kalau begitu. Nyonya Su, silakan naik mobil saya. Mengenai pernikahan antara kedua keluarga kita, aku ingin bicara denganmu. Tuan Fu, Anda menyakiti hati Nona hari ini. Nyonya cemas ingin kembali dan menghiburnya. Dia tidak punya waktu untuk bicara dengan Anda. Yang mengikat simpur, dialah yang harus melepaskannya. Bukankah begitu? Yanting, saya sudah beri Anda waktu. Jika Anda tidak bisa meyakinkan saya, maka mulai sekarang, hubungan kedua keluarga kita akan putus. Yengai, Song Jian, apa kamu punya hak bicara di sini? Jangan khawatir, aku pasti akan memberimu penjelasan yang masuk akal. Yanting, siapa ini? Asistenku. The film was translated and Nona, narrated Tuan Su dan by Nyonya M. masuk ke Media. mobil Fu Yanting. Jiang Ning juga ada di mobil. Ikuti mereka. Awasi mereka dulu. Kalau mereka berencana pergi ke rumah sakit, langsung urus saja. Yanting, katakan, saya mendengarkan. Nyonya Su. Biar aku beritahu. Anda. Jiang Ning. Kalau begitu maksudmu, bahwa kita salah menemukan putri saat itu, kamu putri kandung kami? Benar, Berhenti bicara omong kosong. tepat sekali. Kami dan Nian, itu setelah tes paternitas. Dia putriku. Pasti rumah sakitmu membuat kesalahan. Benarkah? Lalu apa ini? Kami tidak menginginkan nyawamu. Kami hanya takut kamu akan membongkar status Nianyun sebagai wanita kaya. Maksudmu? Li Hongmei, dulu, demi putrinya, kekayaan dan kemuliaan, menukar kamu dan Nian. Kamu adalah putri kami. Ini tidak mungkin. Jika kau tidak bermain curang, memaksa pengakuan, Li Hongmei tidak akan mengatakan itu. Kurasa, kau memaksanya mengatakan itu. Mungkinkah pergi ke rumah sakit untuk tes paternitas? Bukankah kita akan tahu? Jika hasilnya tidak cocok, maka aku tidak akan mengganggumu lagi. Baiklah. Nono, terjadi sesuatu yang buruk. Fu Yanting membawa kakak dan Nyonya ke rumah sakit. Lalu singkirkan seluruh mobil mereka. Sudah beres. Ya, Ada apa? Kita sedang diawasi. Itu Sun Yanyun. Dia ingin membungkam kita. Tidak mungkin. Nian bahkan tidak akan tega menginjak semut. Dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Kalau begitu kalian berdua bisa menunggu dan lihat saja. Fu Yanting, apa mengemudimu baik? Kenapa kamu mengemudi pelan sekali? Mobil yang mengejar kita sudah dimodifikasi. Kecepatannya tidak terbatas. Xiao Duo, adakah cara untuk menghindari kecelakaan mobil? Aku menemukannya. Ada sistem perlindungan yang harus diaktifkan. Kesempatan pertukaran. Itu bisa menyelamatkan hidupmu dalam krisis. Tapi itu juga satu-satunya kesempatan. Berapa harga sistem perlindungannya? Bisakah aku membelinya? Bisa dibeli. Tapi, Ini benar-benar akan hancur. Nyonya. Fu Yanting, kali ini, aku akhirnya bisa dengan sah membiarkanmu mati. Pergi ke neraka. bahaya masih jauh. Selamat, kakak Jian, karena sudah keluar dari bahaya. Jangan takut, tidak apa-apa. Para pengendara motor yang kuat tur menghentikan mereka. Untungnya, kamu bersiap lebih awal. Kurasa kalian sudah menyiapkannya dari awal. Sengaja membuat sandiwara seperti ini, agar Nian membunuh kami. Benar, perjamuan pertunangan hari ini. Aku mengerti.
Kalian berdua menjebak Nian-Nian bersama. Aku juga terhipnotis, sampai benar-benar percaya omong kosongmu. Hentikan mobilnya, aku mau keluar. Nyonya Su, rumah sakit hampir sampai. Kenapa kita tidak menunggu sampai di sana untuk bicara? Kamu ini apa? Hanya gadis desa. Dan kamu ingin bernegosiasi dengan keluarga Su kami. Benar, aku pasti sudah gila. Mendengarkanmu, mau ke rumah sakit untuk apa? Tes paternitas? Bagaimana jika Nian-Nian tahu betapa hancurnya hatinya? Menepi. Kalau tidak, aku akan melompat keluar mobil. Dengan Xiao Duo, bisakah itu melindungi orang lain? Jika kamu membantunya melawan, itu bisa menghasilkan efek perlindungan. Namun, Mengaktifkan sistem perlindungan. tapi melindungi sistem seperti ini, kemampuannya akan melemah. Dan kamu juga akan terluka. Jiangning, Mendeteksi penjelajah waktu Jiangning. Energi terlalu rendah. Sinkronisasi sistem gagal hibernasi. Lewat sini, lewat sini. Jiangning. Bangu. Tanpa izinku, kau tidak diizinkan mati. Kau dengar aku. Aku sudah kehilanganmu sekali. Kali ini, aku tidak bisa kehilanganmu lagi. Pukul 8 malam ini, di The pintu film masuk was rumah sakit rakyat translated pertama, and terjadi narrated kecelakaan by mobil M serius. Media. Jiangning. Sekalipun kamu pewaris yang sebenarnya, lalu kenapa? Selama Surwinian dan Lu Qingshu mati, seluruh keluarga Su akan jati milikku. Menurut penyelidikan, orang-orang di dalam mobil adalah pasangan grup Su yang baru saja kembali ke negara ini, dan Presiden grup Fu Yanting, serta tunangannya. Saat ini, 2 orang mengalami luka ringan, dan 1 orang sedang diselamatkan. Apa? Mereka tidak mati? Siapa yang mungkin terbaring di ruang operasi? Kalau itu Jiangning. Bukankah itu berarti surga membantuku? Tapi kalau itu Lu Qingshu ya? Halo, Qishuan. Dokter. Bagaimana tunanganku? Tanda-tanda vital pasien sangat lemah saat ini. Tergantung malam ini. Jika dia bisa melewatinya, dia akan melewatinya. Jika dia tidak bisa melewatinya, Kakak Jiang, bangun. Jangan tinggalkan Xiao Dua sendirian. Xiao Dua tidak mau melakukan tugas sistem lagi. Xiao Dua ingin berkelana melalui dunia transmigrasi bersamamu. Halo. Panggilkan dokter-dokter terbaik di negara ini ke sini. Segera. Cepat. Jiangning. Kau harus bangun. Jangan tidur. Jiangning. Kemajuan menyelesaikan misi menaklukkan pemeran utama pria. Saat ini 80%. Tubuh saat ini sedang pulih. Jiangning. Apa kau menyalahkanku? Karena terlambat menemukanmu. Buka matamu. Lihat aku dia. Berisik sekali. Kata-kata Ciel dominanmu itu. Aku sudah muak mendengarnya. Sejak sekolah dasar. Kau sudah bangun. Aku akan panggil dokter. Kamu baik-baik saja? Kutu busuk. Kalau bukan karena barusan, kemajuan merayu Fu Yanting meningkat, dan sistem energi terisi kembali. Aku benar-benar sudah tamat. Lagi pula, ada yang salah dengan sistem perlindungan itu. Kenapa tidak bilang dari tadi? Aku sudah mengatakannya. Aku belum selesai bicara. Dan kamu sudah menyerbu. Kurasa, kakak Jiang, lain kali kamu sebaiknya tetap tidak impulsif menyelamatkan orang. Dia pemeran utama pria. Dia tidak mungkin mati bagaimanapun juga. Kalau begitu bukankah ini aku mencoba menaklukkannya lebih cepat? Siapa sangka sistem perlindungan itu akan semahal ini? Tapi, kamu tidak tahu. Jika kamu mati, kamu juga akan mati di dunia nyata.
Dokter, bagaimana keadaannya? Apa yang terjadi? Dia masih sangat lemah tadi. Bagaimana dia tiba-tiba baik-baik saja? Kondisi fisik Pasim pulih dengan sangat baik. Karena dia sudah sadar, dia baik-baik saja. Perhatikan luka di kakimu. Hati-hati saja saat membersihkannya. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Bagaimana keadaanmu? Masih sakit? Sakit. Tapi tidak apa-apa. Tapi apa kamu terluka? Kamu baik-baik saja. Coba kulihat. Kenapa kau menyelamatkanku? Karena aku menyukaimu. Dan bukankah kamu juga memutar kursi The pengemudi? film was translated Menghadap truk untuk and menyelamatkanku. narrated by M Media. Kita baru bertemu beberapa kali saja. Kau menyukaiku. Bukankah itu agak terlalu santai? Pengemis kecil. Dia mengenaliku. Kapan ini terjadi? Pertama kali. Kau menipuku 66.000. Kedua kali. Kau menipu posisi putri angkat keluarga Su. Ketiga kali. Kau merekayasa kecelakaan dengan mobilku. Keempat kali. Ini. Cinta pada pandangan pertama. Itu hanya masalah sesaat. Tahukah kamu, apa operasi kosmetik terbaik untuk pria? Apa? Fantasi wanita. Sejak kamu menyelamatkanku, dalam pikiranku, kamu seperti tokoh utama pria dalam novel. Kamu memuji terlalu tidak tulus. Dia kan pemeran utama pria. Diam. Kenapa dia tidak bicara? Apa maksudmu? Kamu perlu memberiku kembalian. Kamu tunangannya, setidaknya. Apa salahnya menghabiskan 66.000? Tepat sekali. Kau. Aku merasa tidak enak badan lagi. Masalah pembayaran. Mari kita bicarakan lain hari. Operasi Nyonya Su sebentar lagi selesai. Aku awalnya ingin membantumu, mengambil kesempatan sekali lagi. Jika begitu, Aku merasa lebih baik lagi. Xiaoduo, beri aku ramuan pemulihan. Aku ingin berjalan. Nyonya muda. Nyonya muda Malangku. Nyonya muda baru saja bertunangan. Sayang sekali kamu baru saja masuk. Dan dibunuh oleh Presiden Fu. Aku tidak mengatakan apa-apa. Bagus, kalau kamu baik-baik saja. Presiden Fu, ada sesuatu yang ingin saya laporkan kepada Anda. Apa aku benar-benar tidak punya satupun poin tersisa? Aku hanya ingin berjalan. Maaf, host. Sistem perlindungan telah menghapus semua poin. Poin saat ini adalah minus 1100. Berapa? Targetku adalah tokoh utama pria. 80%. 80. Bahkan tidak satu poin pun. Poin untuk menargetkan pemeran utama pria. Semua digunakan untuk memulihkan energi. Jadi sekarang, apapun yang bisa diselesaikan dengan poin. Aku tidak bisa menyelesaikannya. Nona Jian, ada apa? Bukan apa-apa. Terima kasih sudah peduli pada orang miskin sepertiku. Presiden Su. Bagaimana keadaan Nyonya Su? Kamu masih berani bicara begitu? Kalau bukan, karena kamu memaksa datang ke rumah sakit sialan ini. The Bagaimana film was kita bisa mengalami translated kecelakaan and mobil? narrated King Sui by kami. M Media. Tidak akan seperti keadaan seperti ini. Aku. Biar ku beritahu. Meskipun kamu anakku, kamu pembawa sial. Presiden Su, tahukah kamu kenapa? Seperti mengingat pada api, kamu selalu bergegas ke dalam bahaya.
Aku tidak tahu. Mereka menggunakan cahaya bulan untuk berorientasi. Tapi cahaya buatan, seperti api, lebih menarik, menyebabkan mereka kehilangan arah. Lalu, mereka bergegas masuk ke dalam api. Mereka sering disamakan dengan orang yang buta terhadap kebenaran. Lalu, aku tidak mengerti. Kamu, persis seperti mereka. Kamu gila? Kondisi pasien kritis, membutuhkan transfusi darah. Apa? Presiden Su, kamu bisa bertanya padaku jika kamu butuh. Tidak pernah sekolah. Ini bukan salahmu. Tapi itu masalahmu memaksakan diri. Istriku, tidak sembarang darah bisa dipakai. King Sui kami punya darah panda. Arah negatif, mengerti? Hanya kerabat langsung yang bisa memberinya darah. Benar. Saya, keturunan murni keluarga Su, menjamin akan menyelamatkannya. Tapi jika golongan darahnya cocok, tes DNA-nya harus diulang. Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai anakku? Menurutku kamu ingin membunuh King Sui kami. Baiklah, kalau begitu. Setelah Sun Yanyun tiba, mungkin setengah jam lagi. Saat itu, istri tercintamu akan mati karena kehilangan banyak darah. Itu bukan urusanku. Tunggu. Bagus, pemilik asli punya darah panda. Setelah hari ini, kamu akan resmi kembali ke keluarga Su. Dan hari ini, Sun Yanyun tidak memiliki roh kata. Kamu Bawa dia kah? Bawa dia ke sana. Ikut aku. Aku bisa donor darah. Aku akan donor. Hei, anakku di sini. Suster, bawa dia untuk donor darah. Ikut aku. Dengan adanya Su Qishuan di sini, kamu mau membongkar rahasiaku. Melalui ketidakcocokan golongan darah, kamu bermimpi. wanita jahat. Ayah, kamu baik-baik saja. Bagaimana ini bisa terjadi? Kecelakaan mobil? Bukankah ini semua karena Jiangling itu? Kamu terlalu baik. Gadis bisa seperti dia dari pedesaan. Punya banyak trik. Dia mencoba segala cara untuk masuk ke keluarga Su kami. Hanya karena ini, kita mengalami kecelakaan mobil. Begitukah? Kau yakin? Bisakah darah Su Qixuan digunakan? Apa maksudmu? Su Qixuan minum alkohol. Dia tidak bisa dites darahnya. Siapa yang bisa? Bukankah sudah kubilang jangan minum? Kenapa kamu minum lagi? Kal, kamu juga tidak bisa donor? Kenapa kamu memarahiku? Ya, Nianyon. Jangan memarahinya. Cepat periksa darahmu. Apa yang harus kulakukan kalau aku menjalani tes darah? Bukankah aku akan terbongkar? Kakak, kau tidak mau menyelamatkan ibumu sendiri, kan? Jika kau tidak bisa melakukannya, aku bisa membantumu. Kal, Siapa bilang aku tidak mau mendonorkan darah? Aku hanya cepat. Pasien tidak bisa menunggu selama itu. Kalian berdua pergi dan dites bersama. Sialan. Aku tahu seharusnya aku tidak menggunakan Wind Spirit pada Shenzhen hari ini. Bagaimana ini? Presiden Fu, Tuan Muda Shang sudah sadar. Dia bilang dulu, rumah sakit keluarga Shang, saat melakukan tes paternitas, satu sampel darah berasal dari putri kandung Li Haomei, dan yang lainnya dari putri keluarga Su. Sama sekali bukan seperti yang dikatakan di pesta pertunangan. Keduanya adalah putri angkat. Sayang sekali, rekaman pengawasannya sudah hilang. Itu justru membuktikan ada sesuatu yang mencurigakan. Sepertinya Jiangning. Sangat mungkin adalah Nian. Segera kirim orang untuk menutup rumah sakit dan awasi ketat semua departemen. Tidak boleh membiarkan siapapun mendapat kesempatan untuk ikut campur. Ya, Laporan tes darah Sun Yanyun dan Jiangning. Laporan tes darah. Sun Yanyun ternyata bergolongan darah A. Ini tidak mungkin. Mungkinkah itu sesuatu? Aku. Jangan panik. Lihat ini dulu. Kontrak. Ada 3 juta di sini. 3 juta. Jangan khawatir,
Aku tahu apa yang harus dilakukan. Kau bergolongan darah RH negatif. Jangan mengecewakanku. Jadi bagaimana kalau aku tidak punya word spirit? Jiang Ning, orang miskin sepertimu, tidak akan pernah mengerti prinsip bahwa uang bisa membuat iblis memutar batu gilingan. Xiaoduo, kau merekamnya? Jangan khawatir. Aku memotret dalam definisi super tinggi. Sudah mengirimkannya ke ponselmu. Bagaimana? Kakakku bisa donor darah? Hasil tes sudah keluar. Orang dengan golongan darah RH negatif adalah Nona Jiang Ning. Apa? Apa? Ada apa? Aku bahkan belum menunjukkan kemampuanku. Kenapa perawat ini malah membantuku? Dia mengambil 3 juta dari Sun Yangyun dan bahkan tidak melakukan apa-apa. Omong kosong apa yang kamu katakan? Nilai kemarahan Sun Yangyun meningkat 1000. Poin saat ini minus 100. Aku. Sekarang hasil tes darah sudah keluar. Cepat sumbangkan darah. Jangan tunda. Kondisi Yunya Su. Begitu lancar. Bukankah baik-baik saja? Apakah dia membantuku? Suster, apa kamu salah tes? Bagaimana mungkin kakakku bukan darah RH negatif? Mungkinkah kamu benar-benar? Ini. Sekarang, bisakah kau menyetujui permintaanku? Ayah, jangan dengarkan omong kosongnya. Alasan golongan darahku tidak The cocok film was adalah karena aku translated mirip denganmu. and Kamu sudah narrated lupa. by M Media. Aku putrimu. Tapi ini. Ya, Nona Su memiliki golongan darah yang sama. Golongan darah A sepertimu. Sudah kuduga. Bagaimana mungkin Nianyun bukan anakku? Tidak bagus, host. Roket Sun Yangyun telah diperbarui. Kalau begitu, Nona Jian. Kalau begitu saya harus merepotkan Anda. Tolong, kamu harus selamatkan istriku. Aku kesal sekali. Aku juga meledak. Terlalu rugi. Kehilangan 400 unit darah langka. Dan bahkan membiarkan Sun Yangyun berhasil menipu. Xiaoduo, apakah progres misiku direset ke 0? Progres misi belum direset. Progres penangkapan pemeran utama pria saat ini adalah 80%. Progres merebut kembali identitas pewaris asli tetap di 10%. Itu poin minus 100mu. Yang membuatmu miskin, sengsara, dan tidak berguna. Kai Jiang, kalau udara tidak gratis, kamu mungkin bahkan tidak hidup sekarang. 1 menit. Hanya 1 menit. 1 menit kemudian, pada tengah malam, Sun Yangyun akan terungkap. Suruinian jelas memiliki golongan darah B. Bagaimana itu bisa cocok dengan milik Sun Yangyun sama sekali? Melukai diri sendiri setiap kali marah. Kenapa dia masih sama seperti saat dia kecil? Kenapa kau di sini? Kau mendonorkan begitu banyak darah, berkeliling tanpa istirahat. Aku tidak mau orang bilang bahwa aku membawa sial pada tunanganku, sampai mati di hari pertama pertunangan kita. Kai Jiang, kamu juga bisa mencoba merayu Frianting lebih banyak. Selama kamu menyelesaikan satu tindakan intim, kamu bisa menambah poinmu. Ini adalah bonus misi. Tahap baru. Bukankah kamu kekurangan poin? Ini adalah makan siang. Gratis. Jika misi untuk pewaris asli dan palsu tidak bisa diselesaikan, menggoda pemeran utama pria duluan juga tidak apa-apa. Aku tidak bisa berdiri. Bisakah Anda membantuku berdiri, Tuan Fu? Selamat kepada Kai Jiang karena mendapatkan 500 poin. Progres penangkapan pemeran utama pria di 85%. Menimbani poin negatif. Saldo 400 poin. Kenapa aku tidak bisa melihat apa-apa? The film was translated Bajingan besar and ini, narrated kenapa dia by masih M berciuman? Media.
Kau anjing? Kakiku sakit dan aku tidak bisa berdiri diam. Dan kau tidak peduli padaku. Akulah tunangannya yang kurang perhatian. Jianing Bao, kamu juga tidak peduli padaku. Kamu melupakan Baby Long setelah punya pria. Kalau begitu, apakah Anda rela membiarkan tunangan Anda di tengah malam berkeliaran di jalanan? Memang. Ayo, aku akan menggendongmu kembali. Baiklah. Ayo pergi. Ngomong-ngomong, kenapa Anda bilang tadi bahwa aku terlihat persis seperti saat aku kecil? Apakah Anda percaya bahwa aku adalah putri kandung Surwinian? Orang mungkin berubah, tapi sulit mengubah kebiasaan. Main apa lagi? Mengandalkan kebiasaan untuk mengenali orang. Si bodoh ini, aku bukan Jiang Ning yang sebenarnya. Sedang apa kau? Ini akan melorot. Benarkah? Dalam buku aslinya, Fu Yanting, bukankah dia sangat baik pada Sun Yanyun? Kenapa dia bersikap baik padaku begitu aku tiba? Apakah dia AC sentral? Bajingan. Jangan salah paham padanya. Kebaikan dia pada Sun Yanyun, karena dia salah mengira bahwa Sun Yanyun adalah teman masa kecilnya. Tapi kamu benar-benar, bagaimana mungkin Fu Yanting tidak mengenali? Itu juga tidak terlalu nyata. Aku bukan dia. Meskipun begitu, tapi kamu dan pemilik asli sangat mirip. Aku melihat-lihat informasi 2 hari ini dan menemukan bahwa pemilik asli saat kecil juga memeras Fu Yanting. Baiklah. Ngomong-ngomong, perawat tadi, apakah dia kau suap? Ya, aku memberinya rumah mewah 30 juta untuk membuatnya mengatakan yang sebenarnya. Apa? Mansion. Bahkan aku, tunanganmu, belum punya. Dan dia malah punya. Kamu sudah tunanganku. Apa yang tidak kamu miliki? Pria hanya tahu cara bicara manis. Ini adalah kartu hitam edisi terbatas global. Penggunaan tanpa batas. Kamu mau 1000. Rumah mewah 30 juta. Itu bukan masalah. Mention saja. Aku tidak menyukainya. Yang kusuka adalah dirimu. Jiang Ning. Jangan berisik lagi. Aku ingin memeluk orangku dan tidur dengan kartuku. Ya. Baik dari kecil maupun sekarang. Kamu adalah milikku.